Halo semuanya, kali ini saya akan berbagi kepada Anda tentang bagaimana kita memanfaatkan sampah dedaunan yang ada di sekitar kita atau sampah tanaman yang ada di sekitar kita menjadi kompos ya, daripada kita membeli kompos di toko tanaman. Ya biasanya cukup mahal ya kita beli kompos. Kalau kita hobi berkebun, setiap minggu bisa 2 karung kompos kita habiskan. Langkah yang harus kita siapkan yang pertama yaitu tentu kita menyiapkan daun-daun ini ya, sampah-sampah ini ya, bisa sampah daun, sampah rumput, apapun ya. Kemudian kita siapkan tempat yang akan kita gunakan untuk membuat kompos ya. Nah, berikutnya kita siapkan media air, kemudian kita siapkan EM4. EM4 ini isinya adalah mikroorganisme yang bisa membantu mempercepat pembusukan sampah tanaman kita ya. Dan kemudian molase atau kalau kita kenal dengan sebutan tetes tebu, intinya adalah air yang berkadar gula tinggi ya. Nah, kalau tidak punya kita bisa gantikan dengan gula ya. Ini kebetulan saya siapkan air yang warna kuning ini di toples. Saya siapkan air yang sudah saya campur dengan gula. Oke sahabat berkebun, saya lanjutkan prosesnya, yaitu dari air gula yang tadi sudah kita siapkan, ini kita masukkan ke dalam air ya, kita campurkan ke dalam air yang sudah kita siapkan di ember. Kemudian kita campurkan dengan EM4, kita aduk sedemikian rupa, dan ini akan membantu kita mempercepat proses pembusukan ya. Oke sahabat berkebun, saya lanjutkan ya. Proses berikutnya setelah kita siapkan larutan decomposer, kita masukkan semua sampah yang sudah kita kumpulkan ya ke dalam tempat yang sudah kita siapkan ya, sampah daun, sampah rumput, sampah mungkin ranting-ranting kecil juga masih tidak apa-apa ya. Kita masukkan semua jadi satu ke dalam wadah ini ya, ke dalam tempat yang akan dijadikan untuk decomposing ya. Kita tumpuk ya dari sampah dedaunan dengan sampah-sampah yang lainnya. Karena tempatnya terbatas, saya bikin padat ya, saya injak-injak supaya tidak terlalu banyak rongga di dalam kompos ini. Oke, semua kita masukkan ke sini. Jadi kurang lebih kita tumpuk setiap 20 cm kita kasih larutan ya, setiap 20 cm. Kemudian setelah 20 cm ya, kita berikan air, kita tambahkan air larutan ya, larutan yang decomposer yang tadi udah kita siapkan ya, kita siram ya, campuran antara EM4 dengan molase atau larutan gula ya, kita siramkan ya dengan merata ya. Kemudian kita tambahkan lagi di atasnya sampah yang sudah kita kumpulkan ya, sampah ini kebetulan sampah rumput ya, terus menerus ya sampai habis semua bahan yang kita siapkan ya. Oke, kita tambahkan lagi dengan sampah-sampah yang lainnya, kita tumpuk sampai selesai ya, sampai habis bahan-bahan kita tumpuk terus. Nah, kemudian kita ratakan ya, kita ratakan. Nah, saya agak padetin ya supaya hemat tempat ya, dan mempercepat proses pembusukan ya. Kalau tidak banyak rongga, biasanya pembusukan akan lebih cepat ya, decomposingnya akan lebih cepat ya, kita ratakan. Oke, terus
terus ya, kita tambahkan lagi ya sampah-sampahnya, kita tumpuk terus. Kemudian setelah 20 cm lagi kita berikan air lagi ya, air larutan decomposer ya. Kemudian ini saya tambahkan dengan scum ya, saya taruh scum lagi. Anda sebenarnya juga boleh menambahkan setelah scum, misalnya Anda tambahkan tanah subur, Anda boleh ya, tapi toh ini nanti juga akan menjadi tanah ya nanti. Ini saya tambahkan scum 1 karung ya. Kemudian saya ratakan kembali ya, saya ratakan kembali. Oke, kalau sudah, kita tambahkan lagi dengan larutan decomposer ya, campuran molase, kemudian dan gula tadi ya, dan air ya, kita berikan rata ya, kita tambahkan air secara merata. Kemudian setelah kita tambahkan air secara merata, kita tambahkan lagi ya, yang kita masih punya sisa-sisa sampah ya, sampah daun, sampah rumput, kita tambahkan lagi di atasnya ya. Kita kemudian ratakan kembali terus menerus sampai bahan Anda habis. Oke, kita sudah ratakan. Kemudian terakhir kita tambahkan lagi ya larutan decomposer yang masih ada ya, sisanya saya habiskan ya, saya siramkan. Siram semua sampai habis larutan decomposer saya. Habiskan. Nah, langkah terakhir kita akan tutup ya dengan apapun ya, ini sisa tadi dari sampah yang sudah sampah rumput ya, masih kita gunakan untuk nutup ya. Anda bisa nutup dengan apa saja ya, dengan karung juga boleh, dengan plastik seperti ini. Oke, kita tutup rapat ya, tujuannya supaya tidak mengalami penguapan ya, menjaga kelembaban yang tinggi di dalam sampah tanaman yang sudah kita tambahkan dengan larutan decomposer ya. Semakin rapat akan semakin bagus ya. Ya, ini prosesnya sama dengan fermentasi.
Jadi pembusukan fermentasi kita tutup serapat-rapatnya ya dengan apa saja yang kita miliki. Kurang lebih proses ini sekali lagi berlangsung selama 6 minggu sampai 8 minggu. Tapi Anda boleh membukanya setiap minggu untuk diaduk, dicampur lagi ya, supaya bagus hasilnya. Ya, merata. Proses fermentasi atau decomposingnya akan merata. Ya, yang terakhir saya akan tambahkan terpal ya, karena ini lebih rata ya, untuk mengurangi penguapan. Sahabat kebun tropis ya, saya ingin menunjukkan kepada Anda setelah 2 minggu setelah 2 minggu proses dekomposisi untuk sampah dedaunan ya, yang ada di sekitar kita, rerumputan ya, yang sudah kita lakukan dekomposisi ya, kita sungkup selama 2 minggu. Kita akan coba buka bersama-sama ya, ini setelah proses selama 2 minggu ya, kita buka secara bersama-sama. Nah, oke, kita buka semuanya. Kita lihat bahwa dedaunan sudah mulai membusuk ya. Nah, ini kita aduk ya. Maka setelah 2 minggu ini kita harus buka, kita aduk, dan saya sarankan 2 minggu sekali minimal Anda buka dan Anda aduk ya, untuk mempercepat proses dekomposisi atau pembusukan untuk menjadi kompos yang siap Anda gunakan sebagai media tanam ya. 2 minggu sekali. Ini lumayan berat karena cukup banyak ya, ini saya ini ukuran 1 meter kali 3 meter ya, cukup banyak jumlah total media tanamnya, jadi cukup banyak untuk kita aduk ya. Kita harus aduk secara merata ya sahabat kebun tropis ya, semuanya kita aduk sampai rata semuanya. Kita lakukan proses ini minimal 2 minggu sekali ya. Jadi kalau prosesnya 4 bulan berarti ya Anda buka 4 kali ya, 2 minggu sekali. Tidak perlu 1 minggu sekali ya, kalau 1 minggu sekali mungkin cukup melelahkan buat Anda. Pengalaman saya 2 minggu sekali sudah cukup ya, sampai 2 bulan itu sudah akan menjadi kompos yang sudah siap digunakan sebagai media tanam ya. Jadi cukup lama ya, ini Anda aduk terus sampai rata. Apabila Anda menemukan sampah-sampah yang enggak berguna kayak plastik, itu Anda buang ya. Kemudian kalau ada ranting-ranting yang tidak terurai, mungkin Anda bisa gunting pendek-pendek sekitar 5 cm atau ya kurang lebih 2 cm 3 cm Anda potong-potong ya, supaya bisa juga Anda gunakan sebagai bahan kompos Anda ya. Anda aduk terus. Setelah Anda aduk rata, kemudian Anda tambahkan dengan air ya, untuk membantu percepatan pembusukan ya. Setelah itu, setelah rata, Anda tutup kembali ya, Anda pastikan rata ya, Anda pastikan rata semuanya. Kemudian setelah Anda ratakan, kemudian jangan lupa ya, Anda bersihkan semuanya. Kalau ada kotoran-kotoran sampah plastik dan lain-lain yang tidak terurai, karena Anda tentu dapatnya terkadang tercampur dengan sampah-sampah plastik, rumput Jepang dan raffia, Anda buang saja gitu ya. Ya, berikutnya setelah kita selesai aduk secara sempurna ya, semuanya sudah kita aduk rata ya, kita kembalikan lagi, kita rapikan ya, kita pastikan rata di media yang sudah kita siapkan di tempatnya ya, sambil kita lihat-lihat kalau misalkan ada sampah lain yang tidak berguna ya, kita rapikan kembali ya. Ini setelah 2 minggu hampir semua daun sudah mengalami dekomposisi atau mengalami pembusukan. Mungkin ada
sedikit daun ya yang masih agak hijau, ya nggak apa-apa karena sebelumnya belum kering. Biasanya kalau belum kering hijau kita masukkan ke dalam proses dekomposisi ini biasanya prosesnya agak lama, tapi dalam 2 bulan nanti pasti sudah hancur ya, sudah bisa menjadi kompos ya. Nah, ini kita rapikan kembali. Oke, setelah selesai maka jangan lupa kita siram air ya tadi ya. Tadi ini sudah kita siram air untuk mempercepat proses dekomposisi lagi, pembusukan. Tapi kalau sudah basah ya tidak perlu. Kemudian kita tutup kembali ya. Kita tutup dengan karung, dengan plastik-plastik ya yang Anda punya. Sebelum paling atas bagusnya kita tutup dengan terpal ya. Sehingga semakin rapat semakin bagus untuk mempercepat dekomposisi. Nah, proses ini akan bagus karena akan mempercepat penguraian sampah organik Anda atau sampah dedaunan yang Anda miliki, ketimbang Anda biarkan begitu saja. Atau kalau Anda tanam di dalam tanah biasanya juga akan akan menyatu dengan tanah sehingga komposnya akan berkurang begitu ya. Saya lebih suka kita taruh di atas begini karena memang tujuannya akan kita panen dan kita manfaatkan untuk kompos tanaman ya, untuk hobi kita daripada kita membeli di toko tanaman. Biasanya saya akan membeli di toko tanaman untuk kompos-kompos yang nggak bisa saya bikin sendiri ya. Misalnya skam itu saya harus beli di toko tanaman, atau pakis ya untuk anthurium ya saya harus beli di toko tanaman. Tapi kalau kompos seperti ini saya cukup pakai bikin sendiri saja cukup ya. Nah, kita tutup kembali rapat ya 2 minggu. Nah, proses ini Anda lakukan 2 minggu sekali ya. Jadi 2 minggu sekali Anda aduk terus sampai akhirnya terurai dengan baik dan sempurna proses dekomposisinya sampai Anda panen ya. Saya tidak tunjukkan kepada Anda setiap 2 minggunya. Ini hanya salah satu contoh, dan saya sendiri di luar ini akan saya lakukan. Saya buka setiap 2 minggu sekali ya, kemudian saya aduk-aduk begitu ya. Oke, kita simpan seperti ini ya, kemudian kita tinggalkan ya 2 minggu lagi ya, kurang lebih 4 kali total selama 4 bulan kita aduk-aduk. Saya akan tunjukkan kepada Anda nanti terakhirnya akan seperti apa. Sahabat kebun tropis ya, berikutnya ini sudah total genap 60 hari ya, kurang lebih 2 bulan. Saya akan tunjukkan kepada Anda, kita buka secara bersama-sama hasilnya akan seperti apa ya. Kita mulai, kita buka secara bersama-sama. Nah ya, kita buka terpalnya ya, kita buka. Kira-kira hasilnya seperti apa? Nah, ini Anda lihat ya. Setelah setiap 2 minggu saya aduk, ini sudah jadi kompos seperti ini ya. Nah, Anda lihat sudah dalam bentuk seperti tanah. Anda bisa lihat ya, ini sudah seperti tanah ya. Ini sudah bisa Anda gunakan untuk menanam ya. Baik 100% Anda menggunakan kompos ini, atau Anda boleh campur juga dengan tanah subur ya, atau tanah lembang, tanah yang agak berpasir begitu ya. Terus kemudian Anda sudah bisa gunakan untuk menanam ya. Dan Anda juga boleh juga campur dengan media tanam yang lain ya, misalnya dengan skam, baik itu skam yang masih mentah maupun skam bakar. Dan ini sangat hemat ya, dalam 1 meter kali 3 meter seperti ini saya bisa menghasilkan kurang lebih 5 sampai 6 karung ya, ini ya total ya.
dan ini sangat subur. Anda bisa gunakan untuk untuk Anda bercocok tanam, baik untuk hobi Anda sendiri dan juga untuk kalau Anda ingin menggandakan tanaman-tanaman, karena butuh media tanam yang cukup banyak biasanya kalau Anda hobi tanaman ya. Saya butuh biasanya cukup banyak untuk media tanam ya. Kalau Anda pakai polybag yang besar, pot tanaman yang besar gitu ya. Karena Anda beli satu karung 20.000 itu biasanya kalau Anda pot besar itu cukup satu pot besar. Kalau Anda pakai anthurium atau tanaman yang agak besar, ketapang di dalam pot besar itu terkadang satu karung tidak cukup ya untuk satu pot yang diameter 50-60 cm itu. Nah, dengan Anda memiliki membuat kompos sendiri ini Anda akan berhemat ya. Dan ini sangat bagus sekali ya untuk kita menjaga keseimbangan lingkungan daripada ini dibuang sia-sia atau bahkan ngotorin rumah sekitar kita ya, atau biasanya kita tidak mau tukang sampahnya tidak mau ngangkut dan daunan biasanya kadang-kadang kita harus bayar sendiri khusus untuk ngangkut daun. Lebih baik kita gunakan untuk kompos. Nah, ada beberapa ranting biasanya kecil-kecil gitu tidak bisa terurai. Anda jangan khawatir ya, Anda juga masih tetap bisa gunakan sebagai bahan campuran. Anda bisa potong-potong lagi sekitar 2 cm dengan gunting gitu ya. Tapi Anda langsung sebagai campuran juga nggak apa-apa. Biasanya langsung saja nggak apa-apa untuk Anda gunakan untuk media tanam. Ya, baik. Demikian sahabat kebun tropis ya, Anda telah belajar bersama-sama bagaimana kita membuat kompos mulai dari daun yang berjatuhan, daun kering maupun daun yang masih hijau, sampai bagaimana membuat larutan dekomposisi, sampai bagaimana kita menyimpan, bagaimana kita melakukan treatment, mengaduk, dan sampai kita bisa panen dalam 2 bulan. Anda bisa masukkan dalam karung-karung dan akan semakin menyempurnakan proses dekomposisi. Demikian sahabat kebun tropis, jangan lupa Anda untuk like, subscribe, dan komen. Dan apabila Anda suka, Anda juga boleh bertanya pada komen di bawah supaya saya juga bisa membuat video-video yang lain untuk kita belajar secara bersama-sama. Mudah-mudahan semua bermanfaat untuk Anda dan terus berkebun untuk hobi Anda. Sampai berjumpa dengan kami pada video-video yang lain.